guys, ketemu lagi dengan saya Sarah. Di video kali ini Sarah akan bercerita pengalaman Sarah ke Eropa. Pertama kali Sarah ke Eropa itu tepatnya di awal 2017. Sarah itu ke Belanda karena Sarah diundang oleh suami Sarah. Jadi surat undangan itu berlaku untuk kalian yang mempunyai keluarga di Eropa, seperti itu. Jadi pertama kali Sarah ke Eropa itu Sarah dapat surat undangan dan Sarah apply visa di kedutaan Belanda. Setelah itu Sarah mendapatkan visa dan akhirnya ada tiket pun, Sarah berangkat, dan Sarah bukan pesawat yang direct, jadi Sarah transit sekali di Istanbul, Turki. Pada saat itu Sarah pergi sendirian, jadi dengan kemauan, karena tekad Sarah tuh pengen keluar negeri sih emang. Awalnya sudah, tapi keluar negeri itu masih di sekitar Asia, belum sempat sampai ke Eropa. Jadi pertama kali Sarah ke Eropa tuh buat Sarah tuh kayak wow banget, soalnya belum pernah dan ini kesempatan emas banget buat Sarah, apalagi Sarah pergi sendirian, jadi pengalaman banget buat Sarah. Setelah itu Sarah harus transit di Istanbul, transit sekitar 3 jam kurang lebih. Nah, dalam keadaan perut lapar, juga pengen ke air, jadi banyak banget kendalanya. Jadi pada saat transit itu Sarah pengen ke air, Sarah lapar, Sarah pengen tahu gate berapa. Jadi Sarah sudah ada tiket dari Istanbul ke Amsterdam, tapi Sarah belum tahu gate-nya gate berapa dan itu belum muncul. Biasanya gate itu muncul setelah 1 jam atau 2 jam sebelumnya, jadi mesti kan 3 jaman, jadi masih ada waktu. Jadi satu gate-nya belum tahu gate berapa, jadi Sarah ke air dulu, cuci muka, buang air kecil, gosok gigi, karena bener-bener buat Sarah tuh kayak aduh, semalaman dari Jakarta ke Istanbul tuh bener-bener susah ke toilet karena penuh terus toiletnya, seperti itu. Jadi Sarah ke air, udah gitu cari makan, tapi Sarah nggak langsung cari makan karena Sarah belum menukarkan uang, kan mata uang lira, kalau tidak salah mata uangnya lira Turki. Jadi Sarah belum ada mata uang lira, jadi Sarah ke ATM untuk ambil uang, dan akhirnya Sarah cari makanan yang sesuai budget Sarah dan sesuai perut Sarah juga, karena Sarah kan bukan orang yang makan banyak. Jadi setelah itu Sarah baru cari gate mana, dan dalam keadaan HP Sarah pun lowbat, jadi Sarah harus cari stop kontak buat ngecas HP Sarah. Itu Sarah nggak bawa power bank, bener-bener buat Sarah tuh wow, banyak kendala banget. Dan akhirnya setelah mendapatkan gate, Sarah bawa cangkiran tapi Sarah nggak bawa power bank. Dan setelah cari stop kontak terdekat gate, akhirnya Sarah bisa ngecas di situ. Sarah langsung pasang wifi, jadi langsung connect ke wifi yang ada di bandara, seperti itu. Jadi sebenarnya buat Sarah sih nggak begitu mulus, jadi banyak kendalanya. Sampai akhirnya Sarah bisa terbang ke Amsterdam tuh banyak banget kendalanya. Setelah itu terbanglah langsung dari gate itu, terbang langsung ke Amsterdam dari Istanbul. Nah, tibanya di Amsterdam pun itu tidak secepat kilat karena prosesnya tuh panjang banget. Kalian harus ngantri di imigrasi, yang di imigrasi itu full, nggak sekira yang kita pikirkan bakal seperti apa. Ternyata banyak banget orang yang ingin banget traveling gitu, bukan dari Indonesia aja, dari China, dari Rusia, dari banyak negara tuh pengen banget kayaknya traveling ke Amsterdam, seperti itu. Dan kira ngantri panjang, yang akhirnya sampailah di imigrasi, ditanya, lihat paspornya dilihat, terus ditanya-tanya sedikit, begitu akhirnya lulus imigrasi. Ambillah bagasi, dan bagasi pun nggak secepat kilat, ada lebih dari 30 menit menunggu, sekitar 45 sampai 1 jam menunggu untuk bagasi, terus cukup waktu yang lama juga. Pada akhirnya langsung bisa ke gate keluar out. Jadi pada intinya kita harus sabar itu, karena perjalanan tuh nggak semulus yang kita bayangkan, pasti ada kendalanya, pasti harus banyak bersabar, karena tidak akan mungkin kita doang yang traveling, banyak orang yang masih ingin traveling dan kita harus ngantri, kita nggak bisa
serobot seperti itu. Dan juga banyak aturannya, nggak boleh seperti ini tuh, dokumen harus lengkap, dan kita tuh kesana tuh harus tahu tujuan kita seperti apa liburan, apa bekerja, atau mengunjungi keluarga seperti itu. Dan pada akhirnya dari situlah Sarah semakin berani untuk keluar negeri sendiri, jadi bolak-balik ke Eropa nggak hanya bolak-balik dari Jakarta ke Amsterdam, Jakarta ke Berlin, Jakarta ke Athens, bolak-balik tuh udah buat Sarah oke, ini pengalaman, jadi kesananya Sarah bakal tahu harus seperti apa yang harus di prepare seperti itu. Jadi gak semudah dari Jakarta ke Singapura atau dari Jakarta ke Malaysia. Jadi Eropa itu lumayan ribet, tapi intinya sama aja sih sebenarnya, cuman hanya prosesnya aja agak lumayan rumit seperti itu. Dan untuk dokumen-dokumennya sendiri tuh harus lengkap, dan jadi apa yang kita apply di kedutaan sebisa mungkin kita copy, jadi kita ada kopiannya di tas. Jadi untuk di imigrasi di Amsterdam atau di negara lainnya di Eropa, jadi kita ada kopian dokumennya seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan bercerita apa saja dokumen-dokumen untuk apply visa Schengen atau Schengen visa, yaitu visa yang berlaku untuk setiap negara di Schengen, area Schengen itu kalau tidak salah ada lebih dari 30 negara Schengen area. Jadi Sarah akan kasih tahu apa saja sih dokumen-dokumennya untuk apply Schengen visa. Dan jangan lupa saksikan terus Moi Traveler, subscribe dan like kalau kalian suka videonya, dan komen apa aja sih yang kalian ingin tahu tentang traveling, atau mungkin kalian ingin bertanya tentang bagaimana sih visa ke Eropa atau tentang negara-negara yang kalian ingin tuju. Siapa tahu Sarah bisa membantu menyelesaikan solusinya. Jadi jangan lupa saksikan terus Moi Traveler bersama saya Sarah di next video. Bye bye. Yang ingin tahu hari ini Sarah pakai lipstick apa? Sarah hari ini memakai lipstick dari Wardah yang serinya 08. Serinya 08, jadi merahnya tuh bener-bener merah, bener-bener merah banget, merah pekat, dan itu membuat Sarah makin percaya diri karena Sarah suka dengan merah yang mencang-mencang gimana gitu. Jadi pakai Wardah yang serinya 08.